Oke, kali ini aku bakal ceritain lanjutan yang kemarin ya. Dan buat kalian yang belum ngerti sama urutannya, bisa cek di playlist. Lalu kalian nonton dari bawah. Dan kalau lanjutan animenya yang ini ya. Tapi sebelum itu jangan lupa follow channel ini biar aku tambah semangat bikin kontennya. Setelah munculnya sosok Kiritwen yang dirumorkan kalau dia suka menculik murid, itu nggak benar karena dia cuma pengen memperkuat atau membimbing murid. Nah, karena Will dan Julius sangat menarik Kiritwen pengen jadi guru mereka. Bahkan dari dulu dia udah mengawasi mereka berdua. Julius bingung dong, soalnya belum pernah ketemu sama sekali. Tapi kenapa Kiritwen sudah mengawasinya sejak lama? Kiritwen bilang, nanti aja aku jelasin. Karena kalau jelasin di sini, nanti suruhan Kreus akan datang lagi. Jadi tanpa berlama-lama, mereka berdua pergi menggunakan sabut terbang dan dibawa ke sebuah tempat yang cukup rahasia. Di sana, Will sangat senang banget karena disuguhin banyak makanan. Sudah ada guru gratis, makanan gratis, itu enak banget. Tapi Julius masih curiga sama Kiritwen, jadi dia nggak mau makan dan nyuruh jelasin ini tempat apaan. Kiritwen menjawab, tempat ini adalah surga rahasia ciptaan Crash Lois yang disembunyikan di lantai pertama menara. Nah, ternyata sosok Crash Lois adalah pembantu yang kemarin dan dia adalah muridnya Kiritwen. Pantas saja agak mirip ya. Setelah itu Julius bertanya lagi, terus apa yang kamu rencanakan dengan memanfaatkan kami? Will mendengar pertanyaan Julius bertanya, jangan ngomong kayak gitu, dia kan sudah menyelamatkan kami. Tapi Julius tambah ngamuk, kamu mau mati apa gimana sih? Dia bisa aja orang suruhan yang pura-pura membela kita. Dan kalaupun bukan, mage kuat mana yang memberikan bantuan secara gratis? Apalagi jika rumor itu benar, bisa aja kita dijadiin bahan eksperimen selanjutnya. Kiritwen yang melihat Julius terlalu berlebihan langsung mengeluarkan lingkaran sihir yang sangat banyak tanpa mantra. Mereka berdua yang melihat itu sangat terkejut karena Kiritwen bisa mengeluarkan lingkaran sihir setiap elemen kecuali elemen cahaya. Dan orang yang bisa menggunakan lebih dari satu jenis sihir bisa disebut dengan seorang mutlos. Dan Kiritwen memperingatkannya, aku bisa membuat kalian berdua berlutut hanya dalam 2 detik. Bahkan kalau aku punya masalah sama kalian, pasti sudah aku makan secara hidup-hidup. Dan akhirnya karena itu Julius agak lumayan nurut, tapi masih penasaran apa yang diinginkan Kiritwen dari Will. Kiritwen menjawab, alasan pertama, aku tahu sedikit tentang kekuatan Louis dan kupikir aku bisa membantunya. Lalu alasan yang kedua, aku menyadari ada beberapa oknum di lembaga akademik yang sedang mengincar Will. Di sisi lain, Kreus sangat marah karena tiba-tiba Will dan Julius menghilang secara misterius. Dan sepertinya ada sosok yang tidak dikenal ikut campur mengenai hal ini. Tapi Kreus tetap menyuruh petugasnya untuk mencarinya karena nggak mungkin mereka berdua meninggalkan lantai pertama menara. Cuman petugasnya ini heran kenapa Kreus sangat mengincar Will. Bahkan dia nggak peduli kalau Elfaria ngamuk karena hal ini. Kreus pun jelasin dan nggak bisa biarin Will berada di tangan faksi karena kekuatan Louis yang dimilikinya sangat penting banget. Dan itu sama halnya dengan pedang Mage Killer. Contohnya ada monster terlemah pakai pedang Mage Killer bisa menjadi yang terkuat. Nah, Whis ini juga sama. Walaupun mereka mage terlemah, terus dapat kekuatan Whis pasti bakal menjadi kuat juga, seperti yang dialami Will. Jadi Kreus yakin suatu saat semua orang akan bisa menggunakan kekuatan Whis. Dan untuk mewujudkan hal itu, dia harus menangkap Will dan membedahnya. Gila sih, ternyata sifat asli Kreus seperti itu. Dia seorang ahli bedah yang sangat gila, yang suka melakukan eksperimen dengan tujuannya sendiri. Pindah cerita, sebenarnya Kiritwen pengen diam aja dan melihat Will menjalani tujuan barunya dengan kekuatannya itu. Tapi karena ini sudah masuk ke hal serius, bahkan Elfie juga minta tolong kepadanya. Jadi itulah alasan kenapa Kiritwen meluangkan waktu untuk membantu Will. Karena itu, Will jadi tambah percaya banget. Bahkan dia merasa sudah mengenal Kiritwen sejak lama. Tapi Julius sendiri masih sendiri. Dan dia bilang, yaudah terserah kamu. Lagian aku nggak berniat sama sekali untuk membantumu selamanya. Padahal Julius sudah bilang dia nggak baik sama sekali. Tapi Will tetap aja minta maaf dan terima kasih kepada Julius karena sudah sebaik ini. Kiritwen yang melihat tingkah mereka berdua merasa Julius dan Will akan menjadi teman baik dan akan menjadi party yang hebat. Nah, karena mereka sudah setuju, Kiritwen akan memulai latihannya, yaitu ngasih tahu tentang kekuatan Louis. Untuk awalan, Will disuruh lepasin bajunya. Julius melihat itu merasa Kiritwen ini ngawur, kok disuruh lepasin bajunya gitu. Tapi Kiritwen menjamin dia nggak berniat macam-macam, karena seruan itu emang bagian pelatihannya.
Sampai Julius ngomel-ngomel, tiba-tiba dia kaget melihat Will yang tubuhnya itu dipenuhi banyak luka. Dan dia sadar kalau perjuangannya Will sangat keras banget. Lalu Critwell bertanya kepada Will, bekas luka itu berasal dari mana? Will pun menjawab, kalau nggak salah aku mendapatkannya saat aku melindungi Elfie ketika masih kecil. Nah, Critwell sambil meraba punggungnya Will, akhirnya dia menemukan lokasi kuncinya untuk membuka gerbangnya. Dan itu ada hubungannya sama Will. Sebelum masuk ke tahap itu, dia memuji Julius karena ide latihannya sangat cerdas, yaitu mempertahankan sihir dan mengendalikan Wish dengan perlunya sebuah jangkar. Tapi ternyata Wish sendiri merupakan jangkarnya dan dia sudah mengumpulkan sihir di dalam tubuhnya. Tapi Will merupakan kasus yang sangat spesial karena dia tidak bisa mengeluarkan energi sihir, tubuhnya menimbunnya dan menyimpannya jauh di dalam dirinya. Bahkan tubuhnya Will itu seakan-akan berteriak meminta metode pelepasan sihir, tapi malah dimasukkan lebih banyak sihir dari sumber luar. Nah, jadi tugasnya Will ini menarik magic yang tersimpan di dalam tubuhnya dengan cara membagikan kisah yang ajaib dari kekuatan Wish yang ada di darah dan ingatannya, dan Will akan mendapatkan prem jenis baru yang membuatnya nggak bergantung lagi dengan sihir orang lain, yaitu prem pathos. Ya, dimana itu sebuah metode yang sangat menarik karena bisa membuat mantra sihir dari emosi, pikiran, perasaan, dan ingatan. Nah, maksud dari kunci tadi yang dibilang sama Critwell ternyata untuk mengirim Will ke ingatan masa lalunya. Dengan kata lain, dia kembali ke masa lalu, tapi dengan ingatan yang sekarang. Dan Will tidak berlaku untuk mengubahnya, karena dia hanya melihat ingatannya kembali dan mencari sejarah awal mula kekuatannya itu sendiri, yaitu Wish. Ketika Will berhasil masuk ke ingatannya, di sana dia tampak bingung kenapa berada di hutan. Dan situlah muncul juga sosok Elfaria kecil yang selalu berada di sisinya. Dan kenapa sejarahnya berawal dari sini, ya tunggu aja cerita selanjutnya. Dan oke, segitu aja video kali ini. Maaf kalau durasinya bentar doang, tapi akan kuusahakan untuk upload lanjutannya besok atau enggak besoknya lagi. Dan oke, bye-bye.